Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari eh, kelompok 5, yaitu ingin menjelaskan mengenai tugas 5 sistem dinamik, mata kuliah sistem dinamik dan pemodelan. Kelompok kami beranggotakan Pak Supriyanto Skumbang, Pak Fredrik, saya sendiri Muhammad Ali Randi, dan Pak Octavianus Enggar. Baik, untuk soal nomor 1, dikatakan ada rata-rata mobil yang tiba untuk diservis, yaitu sebanyak 3 buah per jam, atau bisa dikatakan lambda sama dengan 3, dan montir yang dipekerjakan sekarang hanya 1. Jadi orang dengan kapasitas pelayanan 4 unit mobil per jam. Jadi satu orang itu bisa melayani atau bisa mengerjakan 4 unit mobil per jam, atau mu sama dengan 4. Jadi yang ditanyakan adalah hitunglah mobil yang antre dan lamanya dalam antrean. Mobil yang ada dalam sistem dan lamanya mobil berada di dalam sistem, dan faktor penggunaan fasilitas. Jadi jumlah unit dalam antrean atau kita sebut LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu buka kurung atau dikali mu dikurangin lambda tutup kurung sama dengan 3 kuadrat dibagi 4 dikali 4 dikurangin 3. Jadi hasilnya adalah 2,2 unit mobil. Terus lanjut, untuk jumlah unit dalam sistem atau L, kita bisa menggunakan rumus LQ tambah lambda dibagi mu sama dengan 2,25 unit ditambah 3/4 unit atau sama dengan 3 unit. Selanjutnya adalah waktu menunggu dalam antrian atau waiting queue sama dengan lambda dibagi mu dikali mu dikurangi lambda atau sama dengan 3/4 jam. Kalau kita konversi ke 40 menit, yaitu menghasilkan jawaban 45 menit. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Pak Fredrik. Silakan Pak Fredrik. Lanjut soal nomor 2, misalnya sebuah bandara udara hanya mempunyai sebuah landasan pacu running way dan setiap pesawat udara memerlukan waktu 5 menit untuk meluncur di landasan pacu pada waktu take off dan landing. Pesawat yang tiba 6 buah per jam. Diminta hitunglah jumlah pesawat yang menunggu giliran terbang atau mendarat. Jumlah pesawat yang ada dalam sistem, lama rata-rata untuk menunggu, lama berada dalam sistem, dan rasio penggunaan landasan pacu. Pemecahan, untuk kasus ini lambda sama dengan 6 dan U sama dengan 60/5 sama dengan 12, LQ sama dengan 6 kuadrat bagi 2 kali 12, buka kurung 12 kurang 6 sama dengan 36/144 sama dengan 0,25 unit. L sama dengan 0,25 tambah 6/12 sama dengan 0,75. WQ sama dengan 0,25 bagi 6 kali 60 menit sama dengan 2,5 menit. W sama dengan 0,75 per 6 kali 60 menit sama dengan 7,5 menit. R sama dengan 6 bagi 12 sama dengan 0,5 atau 50%. Penafsiran hasil perhitungan, tiap 1 jam akan ada 0,25 pesawat yang antri menunggu giliran untuk take off atau landing atau 1 buah dalam 4 jam. Dalam waktu 4 jam tersebut akan ada 3 pesawat dalam sistem, yaitu 1 buah sedang dilayani dan 2 buah lainnya sedang parkir di emplase bandara. Waktu menunggu giliran pelayanan adalah 2,5 menit dan akan ada di landasan pacu selama 7,5 menit. Baik, untuk soal nomor 3, misalnya pelanggan mobil yang tiba di sebuah stasiun pengisian bensin atau SPBU memiliki distribusi dengan interval waktu yang tidak beraturan dan datanya disajikan dalam daftar di bawah ini. Dari data di atas menunjukkan bahwa lama rata-rata pelayanan sama dengan
20 dibagi 10, ini didapatkan rata-rata pelayanannya per 2 menit. Kemudian mampu layanan, sini mu, sama dengan 60 menit dibagi 2 menit atau diperoleh 30 unit per jamnya. Sementara untuk kedatangan, ini lambda sama dengan 10 unit per 30 menit atau 20 unit per jamnya. Kemudian dari rumus dilihat bahwa sigma X sama dengan akar 5 per 10 diperoleh 0,7071 menit. Kemudian diselaraskan dalam satuan jam, 0,7071 dibagi 60 sama dengan 0,011785 jam. Dapat dinyatakan bahwa rata-rata pelayanan per kendaraan adalah 2 menit atau 30 unit per jam dengan standar deviasinya 0,011785. Diperoleh nilai LQ sama dengan 0,75 unit per jam. Sementara untuk LS sama dengan LQ ditambah lambda dibagi mu sama dengan 0,75 unit ditambah 20 per 30 unit sama dengan 1,416667 unit per jam. Jadi di sini dapat dilihat untuk peluang tidak ada kendaraan mengisi bensin adalah P0 sama dengan 1 minus R, di mana R-nya adalah 0,6667. Jadi diperoleh nilai P0-nya atau peluang tidak ada kendaraan mengisi bensin sekitar 0,3333. Kemudian untuk standar deviasi dapat pula dihitung dengan menggunakan lembar kerja Excel sebagai berikut. Setelah menggunakan rumus ST deviasi P dari kolom C row 6 sampai dengan kolom C row 15 akan diperoleh nilai standar deviasi dengan pengisian BBM sebesar 0,7071 menit. Karena satuan waktu pengukuran adalah jam, maka kedatangan atau lambda dan mampu layanan atau mu dinyatakan dalam satuan jam. Standar deviasi juga harus diubah menjadi satuan jam. Ini diperoleh melalui cara membagi standar deviasi dengan 60 sehingga STD sama dengan 0,7071 dibagi 60 atau sama dengan 0,011785 jam. Soal nomor 4. Misalnya rata-rata mobil yang tiba untuk diservis adalah 3 buah per jam dan montir yang dipekerjakan sekarang hanya 1 orang yang kapasitas pelayanan 4 unit mobil per jam. Tetapi apabila montir ditambah menjadi 2 orang, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 12 unit per jam. Pemekanik per jam yaitu Rp7.500 dan jam kerja adalah 8 jam per hari. Kerugian karena pelanggan tidak dapat ini diperkirakan Rp10.000 per unit. Diminta hitunglah mobil yang antre, lama antrean, mobil yang ada dalam sistem, lama mobil berada di dalam sistem, dan faktor penggunaan fasilitas. Penambahan tenaga mekanik membutuhkan perusahaan. Pemecahannya itu untuk satu mekanik lambda sama 3 dan mu sama 4. LQ sama 3 kuadrat per 4 dikali 4 dikali 3 sama 9 per 4 sama 2,25 unit. R sama LQ ditambah R sama 2,25 unit ditambah 3 per 4 unit sama 3 unit. WQ sama dengan LQ per lambda sama 2,25 per 3 sama 0,75 jam atau 45 menit. Jadi beban total pengusaha bengkel sama Rp60.000 ditambah Rp180.000 sama Rp240.000. Sedangkan untuk 2 mekanik pemecahannya itu P sama 0 sama dengan 1 per 1,2857 sama 0,7778. LQ sama dengan 0,003968 unit. Beban upah sama 2 kali 8 jam dikali Rp7.500 sama Rp120.000. Kehilangan pendapatan sama dengan 0,003968 unit dikali 8 jam dikali Rp10.000 sama dengan Rp317,44. Beban total sama dengan Rp120.317,44. Sebagai bahan evaluasi itu sebaiknya bekerjakan 2 orang mekanik karena beban biayanya yang lebih murah. Jika memberdayakan 1 orang mekanik, biaya total sebesar Rp240.000. Jika memberdayakan 2 orang mekanik, biaya total sebesar Rp120.317,44.
Oleh karena itu diperoleh pengamatan sebesar Rp119.682,56. Berikut disajikan penyelesaian dengan menggunakan perangkat lunak XLOM for Windows, baik untuk satu orang mekanik maupun untuk 2 orang mekanik. Tampilan pemecahan disajikan di bawah. Dari tampilan pemecahan dimaksud diperoleh data bahwa hasilnya sama dengan yang diperoleh melalui cara manual. Perbedaan hanya dijumpai pada pemecahan untuk 2 orang mekanik. Pada pemecahan secara manual diperoleh nilai biaya total Rp120.317,44, sedangkan pada pemecahan dengan XLOM for Windows adalah sebesar Rp120.317,46. Pemecahan kasus satu mekanik terlihat pada tabel Excel sebagai berikut. Maka upah total sama Rp60.000, kerugian kendaraan yang pergi sama dengan Rp180.000, dan biaya total sebesar Rp240.000. Sedangkan Excel untuk pemecahan kasus 2 mekanik dapatkan upah total sama dengan Rp120.000, kerugian atas kendaraan yang pergi Rp317,46, dan biaya total sebesar Rp120.317,46. Baik, saya akan coba bacakan terkait dengan soal nomor 5, yaitu sebuah perusahaan pengepakan bernama Shipping Box Ltd. Itu melakukan pekerjaan pengepakan monitor dengan data-data sebagai berikut. Setiap 5 menit, monitor yang akan dibungkus berjalan di conveyor menuju conveyor monitor ya, mohon maaf, menuju packing table. Selain monitor, ada juga conveyor yang mengantarkan packing box selama 4 menitnya. Di packing table, monitor dimasukkan ke dalam packing box yang terdistribusi normal 5 menit dengan standar deviasi 1 menit. Setelah itu, packing monitor tersebut di atas conveyor menuju tempat pemeriksaan. Ada bagian QC yang memeriksa dan memberikan label pas QC dengan distribusi normal 4 menit. Standar deviasi yang diberikan yaitu sebesar 2 menit. Jadi setelah pas, packing monitor tersebut berjalan di atas conveyor menuju tempat loading dock untuk dimuat di atas truk. Jadi waktu tunggu di loading dock juga terdistribusi uniform sebesar 5 menit dengan half range-nya 1 menit. Jadi kita akan coba buatkan simulasi sistem tersebut dalam waktu 100 jam. Next. Baik, kita akan mensimulasikan bentuk pertanyaan itu ke dalam sebuah model yang kita gunakan softwarenya itu Pro Model, di mana kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Pertama, kita membuat di sini ada monitor, di sini ada conveyor yang kita bisa sebut monitor Q. Terus juga di sini ada packing box atau empty box. Terus di sini juga ada conveyor, yaitu kita sebut empty box QE. Nanti dua-dua item ini akan digabungkan di packing table. Jadi akan dilakukan pengepakan di sini di packing table. Setelah dilakukan pengepakan di packing table, nanti items tersebut itu akan dijalankan lagi melalui checking QE untuk masuk ke bagian inspection atau quality control tadi. Setelah dilakukan quality control, mana saja yang sudah dapat pass check untuk QC, nanti item tersebut akan dilakukan atau dilarikan lagi ke shipping QE. Jadi setelah shipping QE selesai, nanti akan dimasukkan ke load truck. Seperti itu. Baik, setelah kita melakukan atau membuat layout, itu kita lakukan penentuan location. Jadi kita sebut di sini box, terus kita juga akan masukkan nominal kapasitas items yang bisa berjalan di monitor QE, yaitu sebesar 100 items. Terus juga kita masukkan variabel untuk empty box QE, kita masukkan di sini 100. Checking QE juga kita masukkan 100, shipping QE juga kita masukkan 100. Nah, setelah kita melakukan location, kita juga masukkan entities. Jadi nanti akan berapa paket monitor yang bisa jalan di situ. Jadi speednya kita buat 150. Untuk monitor kita
masukkan juga speednya 150, berikut juga dengan empty box 150. Seperti itu. Setelah itu, kita juga masukkan prosesnya ya. Logic dan delay kita masukkan ke dalam unsur proses. Jadi bagaimana berjalannya prosesnya sesuai dengan permintaan pertanyaan. Di sini kita berikan waktu tunggu untuk paket monitor yang ke arah inspection itu kita beri waktu 4 menit ya. Terus juga untuk load truck juga kita masukkan ke 5 menit dan seterusnya sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Next. Nah, sebelum kita menjalankan proses tersebut, pastikan bahwa waktu untuk kita simulasikan adalah 100 jam ya, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi nanti akan pro model akan mensimulasikan bagaimana penggabungan antara tadi monitor dan box yang kosong, lalu dijalankan di packing table, langsung masuk ke inspection dan ke load truck. Itu selama kita buat durasi 100 jam. Next. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada jalan ya, monitornya selama 100 jam, dan juga packingnya atau empty boxnya jalan di conveyor. Nanti packing itemnya ini untuk masuk ke inspection seperti ini, dan untuk masukkan ke truk seperti ini. Jadi terlihat sini simulasinya adalah 100 jam. Seperti itu. Next. Baik. Pada simulasi 100 hari, yaitu kita bisa simulasikan atau kita konversi ke hari, yaitu sekitar 4 hari. 100 jam tadi kita konversi ke hari, yaitu sekitar 4 harian. Ini di monitor atau conveyor monitor itu tercatat terdapat 1143 item. Terus juga di conveyor box kosong itu ada box kosong sebanyak 1142 item. Lanjut di packing table itu ada 1139 item. Jadi ada selisih ya. Jadi mungkin packingnya rusak atau seperti apa, atau misalkan cacat gitu ya. Terus lanjut di conveyor checking itu ada sekitar 1220 item. Lalu di inspection itu ada sekitar 1207 item. Ada shipping queue itu ada 1206. Jadi ada selisih satu ya. Setelah dilakukan quality control itu ada satu item yang tidak pas QC ya. Seperti itu. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Iwa. Semoga bisa menjawab pertanyaan Prof. Iwa. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.